Oke, acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan dan karunia kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada hari Senin 18 Januari 2021 melalui aplikasi ini dengan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Muhammad Cemerlang ST selaku owner SPBU Sel Jati Sampurna. Yang saya hormati Bapak Rahmat Jaya Eskom selaku operasional manajer SPBU Shell Jati Sampurna. Yang kami hormati pula Bapak Henry Charles STMT selaku narasumber dari Universitas Mercu Buana. Yang kami hormati pula Bapak Muhammad Fitri STMSI PhD dari Universitas Mercu Buana selaku moderator sekaligus narasumber dalam acara ini dari Universitas Mercu Buana. Yang saya hormati pula para seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Mohon maaf apabila tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Selanjutnya, izinkan saya, Fatriski Damanik, mahasiswa Teknik Mesin selaku pembawa acara, akan membacakan susunan acara yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, penyerahan ke moderator. Yang keenam, acara inti seminar teknik mesin yang akan disampaikan oleh Bapak Henry Charles, STMT, dengan Bapak Muhammad Fitri, STMSI PhD. Kemudian akan dilakukan sesi tanya-jawab, yaitu ada soal, ada sekitar 2. Kemudian ada kuis yang berhadiah di sini. Jadi mohon seluruh para peserta agar menyimak untuk acara ini. Kemudian closing statement untuk acara yang untuk mewakili SPBU Shell Jati Sampurna. Kemudian di ke-10 foto bersama seperti yang pertama tadi. Kemudian penutup. Baiklah, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan yang sudah saya lakukan. Marilah kemudian kita lanjutkan dengan sesi pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak, Ibu hadirin sekalian mohon berkenan untuk menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ya mau wa yukafi'u majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wazikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Fatahu ya Alim, bukakanlah dari sisimu kepada kami segala ilmu pengetahuan. Tambahkanlah yang sedikit yang dapat mendatangkan maslahat dunia akhirat, yang zahir dan yang batin. Dan kepahaman akan ilmu darimu, duhai zat yang maha memiliki ilmu. Ya Basitu ya Hafidh, lapangkanlah untuk kami urusan kami, dada kami, lisan dan pikiran kami untuk menerima segala ilmu yang kau karuniakan kepada kami.
Dan janganlah kau rendahkan kami dengan ilmu yang tidak mendatangkan manfaat lagi sesat, setelah datang segala petunjukmu. Ya Rafi'u ya Mu'idz, angkatkanlah derajat kami dengan iman dan ilmu, agar selalu tawadu hati kami di dalam mencapai cita-cita sebagai amal ibadah kami. Muliakanlah kami sebagai khalifah di muka bumi ini dengan segala ilmu yang kau ridhoi. Ya Sami'u ya Basir, duhai zat yang maha mendengar dan melihat, dengarkanlah segala hajat dan permohonan kami, karena tidak ada yang dapat mengabulkan segalanya kecuali Engkau. Ya Rob, pandanglah hati kami, kesungguhan kami, di dalam mencari ilmu. Semua itu karena Allah semata. Ya Hakam, Ya Adli, tetapkanlah kepada kami segala kebaikan dunia akhirat. Jauhkan kami dari kefakiran ilmu dan di dalam berpikir, dari rasa malas dan sifat bodoh setelah kami memperoleh semua itu, sehingga kami dapat berperilaku adil dan bijaksana dalam menempatkan ilmu kami. Allahumma inni as'alubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yaksa wa du'ain la yusma wa amalin la yurfa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas dan dari doa yang tidak diterima. Washolli ala Sayyidina Muhammad bi jamalika wa jalika ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian acara untuk pembacaan doa. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah adanya Indonesia Demikian penyampaian lagu Indonesia Raya.
Baiklah, kemudian acara yang keempat, yaitu penyerahan ke moderator kepada Bapak Muhammad Fitri, ST, MSI, PhD. Kami persilahkan. Permisi, Pak Fitri. Mohon maaf, sepertinya ada gangguan Oh iya, sebentar. saya udah bisa share belum nih ya? Sudah, Pak. Oke. Tapi disable di sini ya? Share screen apa ya? Iya, disable Oke, share screen. sebentar, Pak. Oke, silahkan, Pak. Ya. Kok nggak muncul? Sudah muncul ya? Sudah, Pak? Sudah, Pak. Pak, Sudah, Pak. sudah. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Waalaikumsalam kita warahmatullahi semua. Ya, terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah bisa hadir secara online mengikuti kegiatan ini. Puji syukur hendaknya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan kurnia kita semua dapat hadir dalam acara ini. Salawat serta salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang terhormat Bapak Muhammad Cemerlang ST sebagai owner dari Sel Hankam dan Tambun. Kemudian yang terhormat Bapak Rahmat Jaya Eskom sebagai admin dan cluster manager Sel Hankam dan Tambun. Kemudian yang terhormat Bapak Fajar Anggara STMN, perwakilan Prodi Teknik Mesin Universitas Mercu Buana yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir. Yang terhormat Bapak Henry Charles STMT sebagai pembicara utama dalam acara ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan kegiatan ini yang insya Allah akan kita lakukan. Pembicara utama kita pada hari ini adalah Bapak Henry Charles. Beliau adalah sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun di dunia industri yang juga pernah banyak pengalaman sebagai trainer K3. Baik, saya akan menyampaikan latar belakang dari pelaksanaan kegiatan ini. Judul acara kegiatan ini adalah Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di SPBU Sel Jalan Rehankam, Jatirangon, Jatisampurna, Kota Bekasi. Kemudian outline dari introduction ini adalah pertama Tridharma Perguruan Tinggi, kemudian latar belakang webinar PKM Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di SPBU Sel. Kemudian harapan, yang ketiga adalah ucapan terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Webinar pengabdian pada masyarakat. Jadi sebagai dosen, karena merupakan salah satu dari sivitas akademika perguruan tinggi, maka ada kewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Karena Tridharma Perguruan Tinggi ini adalah kewajiban dari perguruan tinggi yang tentunya harus didukung oleh semua sivitas akademika. Tridharma Perguruan Tinggi ini terdiri dari pendidikan dan pengajaran. Ini adalah perkuliahan ya, praktikum perkuliahan, bimbingan, tugas akhir dan sebagainya. Kemudian penelitian dan pengembangan. Ini adalah penelitian yang insya Allah juga setiap tahun kami lakukan. Yang kemudian yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah ini, pengabdian kepada masyarakat inilah yang sedang kita lakukan saat ini. Nah tiga-tiganya ini harus dilakukan oleh seorang dosen. Ya. Nah kemudian sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini, yang maka pada tahun ajaran 2020-2021 ini, itu telah diputuskan bahwa pelaksanaan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat semuanya dilaksanakan dengan webinar.
ya, webinar secara online. Nah ini. Nah terus kemudian, aduh sorry. Nah latar belakang dari webinar yang kami adakan ini adalah pertama tingginya frekuensi rata-rata, aduh sebentar. Tingginya frekuensi, sorry. Ya tingginya frekuensi kebakaran di SPBU. Jadi rata-rata untuk Jakarta Timur dan Bekasi itu terjadi 1 kali per tahun. Belum lagi kejadian-kejadian di minipom yang banyak yang tidak terdata. Ya. Nah saya sendiri ini pernah mengalami ya, jadi mau kepepet mau beli bensin di minipom. Jadi orang yang melayani itu, saya mau beli itu dalam keadaan merokok. Dia dalam keadaan merokok mau mengambilkan minyak bensin. Langsung saya stop, tolong matiin saya bilang. Nah itu adalah contoh yang mungkin fatal ya, yang tidak disadari karena ini memang minipom mungkin mereka kurang ada semacam pelatihan mungkin ya. Nah, tapi di SPBU pun yang ini ya, terutama di SPBU Pertamina nih yang memang sering kejadian, itu sering terjadi kebakaran. Tidak hanya di Jakarta Timur dan Bekasi, sebenarnya di seluruh Indonesia ya. Tapi karena berhubung kita di daerah Jakarta sekitar Bekasi dan dekat dengan Jakarta Timur, maka data yang saya ambil adalah data yang di daerah Jakarta Timur dan Bekasi. Kemudian seringkali kejadian kebakaran terjadi karena hal-hal yang nampaknya kecil, sepele ya, nampaknya sepele, nampaknya kecil, tapi ternyata akibatnya fatal. Nah ini mungkin disebabkan karena kurangnya pemahaman, ya. Pemahaman di sini maksudnya bisa jadi pelanggannya atau bisa jadi karyawannya, ya. Nah ini. Nah kemudian selain kebakaran juga banyak kejadian kecelakaan lainnya di SPBU, ya. Tapi ini tidak sempat saya data. Nah. Ini berikut contoh adalah data kebakaran di SPBU 3 tahun terakhir. Ya, ini di daerah Jakarta Timur dan Bekasi. Hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, ini sekitar jam 21.00 kebakaran di SPBU nomor 24 17 12 8. Ya, ini di Jalan Jatiwaringin, Pondok Gede. Nah, kebakaran SPBU ini bermula saat mobil Pertamina tengah mengisi ulang bahan bakar ke bak penampungan. Nah, bayangkan nih. Ini petugas dari Pertamina yang akan mengisi bahan bakar yang ke bak penampungan. Seharusnya orang-orang ini sudah lebih paham ya, tetapi ternyata enggak juga. Jadi tiba-tiba si jago merah langsung menyambar sambungan pengisian di SPBU tersebut. Nah, setelah dikonfirmasi penyebabnya adalah saat mengisi mobil tersebut masih nyala. Ya, info dari karyawan SPBU Aziz di lokasi. Nah, 3 mobil pemadam kebakaran terjunkan ke lokasi guna memadamkan api. Ya. Nah, kemudian Senin, Mei 2017. Jadi ini 3 tahun terakhir masih ya. Ini kebakaran di SPBU 34-17532. Ini Jalan Raya Sukatani, Desa Karangsentisa, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Peristiwa kebakaran diawali ketika seorang konsumen yang sekaligus sebagai korban bernama Randy membeli bensin seharga 100.000 dimasukkan dalam jerigen. Randy datang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash dan dilayani dalam keadaan mesin menyala. Ya, jadi dilayani dalam keadaan mesin menyala. Ini kesalahan fatal oleh petugas SPBU atas nama Ahmad. Tetesan bensin dari selang kemudian jatuh ke tanah ketika petugas mengangkat selang tersebut. Tiba-tiba busi motor tersebut mengeluarkan percikan api sehingga menyambar ke mesin dispenser, maka terjadilah kebakaran. Nah, ini sepertinya kalau dipandang ada yang menganggap ini sepele, tapi ternyata ini fatal ya. Nah, kemudian Jumat 11 Oktober 2019, ini kebakaran di SPBU 34-13805, Jalan Pagelaran, Cipayung, Jakarta Timur. Ya, masih di sekitar Jakarta Timur, yang dekat juga dengan lokasi kita. Dewi, Unit Manager Communication Relation and CSR Pertamina, MOR3, mengatakan bahwa insiden kebakaran SPBU Cipayung ini terjadi saat sebuah mobil Daihatsu Grand Max ya, melakukan pengisian BBM di SPBU. Penyebabnya diduga karena radiasi ponsel konsumen. Nah ini.
Ini akibat dari pemakaian ponsel di area SPBU. Nah, akhirnya upaya pemadaman dilakukan petugas PBU dengan alat pemadam api, kemudian ditambah dengan bantuan dari mobil pemadam kebakaran, sehingga api berhasil dipadamkan sekitar pukul 15.00. Nah, ini adalah data yang kami himpun. Nah, sebenarnya di 2020 juga itu masih ada, cuman kebetulan lokasinya bukan di Jakarta Timur ya. Nah, ini. Nah, kemudian dari latar belakang ini maka perlu adanya sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja di SPBU, terutama di SPBU yang baru beroperasi untuk mencegah terulangnya kasus-kasus kebakaran dan kecelakaan lainnya yang pernah terjadi. Nah, inilah makanya kami adakan kegiatan ini. Nah, harapannya dengan kegiatan ini pertama mencegah terulangnya kasus-kasus kebakaran yang terjadi di SPBU sekaligus menekan atau bahkan menghilangkan kecelakaan kerja yang terjadi di SPBU. Kemudian terwujudnya kerjasama berbagai pihak untuk mewujudkan hal ini, ya, manajemen, karyawan, pelanggan, dan masyarakat lainnya. Ya, inilah harapan kami. Semoga pelan-pelan kita berusaha untuk supaya tidak ada lagi kasus-kasus kecelakaan di SPBU, terutama kebakarannya. Nah, demikian. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sebagai introduction dari kegiatan kita. Terima kasih. Domo arigatou gozaimasu. Thank you very much kepada semua peserta kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Ya, selanjutnya, baik Bapak Ibu yang terhormat, kita lanjutkan acara dengan pembicara utama kita yang akan memaparkan. Sebentar, ini saya stop sharing. Stop sharingnya yang mana nih, Pak? Ada di atas, Pak. Oh iya. Warna hijau. Ya, Langsung dipindahkan hostnya ke Pak Charles, Pak. Mohon maaf, Pak. Di mana ya? Saya lupa lagi. Di namanya Pak Charles, Pak. Di more. Oh iya. Kemudian make host. Make host ya. Oke. Baik Bapak Ibu yang terhormat, sebagai pembicara utama pada kegiatan sosialisasi ini adalah Bapak Henry Charles STMT. Beliau adalah dosen tetap Prodi Teknik Mesin Universitas Mercu Buana di kampus Keranggan, tidak jauh dari Selhankam ya. Beliau sudah lebih dari 20 tahun berpengalaman di dunia industri dan juga sebagai trainer K3 di beberapa tempat. Baik, di sini saya akan menyampaikan, untuk singkatnya acara ini maka saya serahkan kepada Bapak Henry Charles STMT untuk menyampaikan materinya. Pada Pak Charles, silahkan. Terima kasih Pak Fitri. Sebelum saya mulai, saya izin sharing dulu. Sudah bisa terlihat Pak ya? Oke, Pak. Iya, bisa. Setelah itu ada seorang ibu melewati jalan truk dan dia melihat ular yang itu tergeletak. Tapi seorang ibu itu tidak menolong. Terlihat Pak ya? Maaf. Ya, terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Cemerlang, ST selaku manajemen dan merangkap owner, kebetulan memberikan kami dari tim Mercu Buana kesempatan untuk melakukan sharing K3 dalam rangka pengabdian kepada masyarakat di dalam program Mercu Buana. Terima kasih sekali lagi Pak Muhammad Cemerlang. Kemudian support dari Pak Rahmat Jaya Eskom selaku admin dan cluster manager, dan yang saya
appreciate kehadiran dari semua Bapak Ibu audiens yang bisa hadir hari ini untuk kita sama-sama mungkin bukan training ya Bapak Ibu, tapi kita lebih ke arah sharing. Karena saya yakin Bapak Ibu yang di lapangan pasti lebih memahami hal-hal terkait masalah ini. Saya kebetulan diberikan waktu sekitar setengah sampai 45 menit, setengah jam sampai 45 menit oleh host. Jadi saya usahakan bisa selesai, bisa dapat apa yang kita harapkan untuk sharing session hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya mulai Bapak Ibu. Untuk bahan ini, nanti kita coba ada 5 topik. Pertama kita coba lihat secara umum dulu, kemudian apa yang mendasari kenapa keselamatan dan kesehatan kerja itu penting di SPBU. Kemudian kita coba sama-sama sharing tentang pengertian dan konsep K3. Baru kita lihat bahaya dan risiko apa yang ada di sekitar SPBU. Mungkin di sini kita bersifat sharing, dan nantinya baru kita coba lihat bagaimana cara mengendalikan risiko di SPBU tersebut. Di awal tadi Pak Fitri sudah memberikan satu introduction berupa data untuk Bekasi Jakarta Timur, begitu juga case, study case. Mungkin nanti di session ini saya tidak memunculkan lagi study case, nanti kita bisa bahas secara teknis apa yang menyebabkan case-case yang sudah di overview oleh Pak Fitri tadi. Sosialisasi ini diharapkan nanti kita bisa mengetahui apa itu sebenarnya yang menjadi dasar dari K3. Kemudian kita mengerti juga manfaat K3 itu bagi diri kita, bagi tempat kerja kita, bagi perusahaan kita, atau di lingkungan kita. Serta yang ketiga diharapkan kita setelah tahu dan mengerti, kita memahami. Kalau kita sudah memahami, biasanya terdorong untuk kita menerapkan bagaimana K3 itu yang ada di SPBU khususnya di tempat kerja kita, sehingga apa yang diharapkan di dari introduction oleh Pak Fitri tadi diharapkan tidak terjadi pengulangan case yang serupa khususnya di SPBU Kranggan dan Tambun yang notabene adalah SPBU baru. Mungkin itu sasaran kita bersama. Saya kutip dari vivanews.com di tanggal 4 Januari 2001, tepatnya hari Rabu itu ada seorang pegawai SPBU di Makassar dibacok setelah menegur pemotor yang merokok. Artinya memang kita sangat paham tugas, beban, tanggung jawab petugas SPBU itu. Selain melayani, ada risiko ancaman untuk dia pada saat dia ingin menerapkan aturan-aturan yang terkait dengan regulasi atau aturan yang terkait dengan safety. Padahal safety itu diperuntukkan bukan hanya untuk petugas dan SPBU, tapi yang lebih penting lagi adalah untuk pelanggan. Tapi pelanggan masih banyak yang justru mengabaikan. Nah, ini yang menjadi tantangan, challenge kita. Bagaimana kita kelola masalah safety khususnya di 2 SPBU sel yang ada di lokasi kerja Bapak, sehingga ke depannya akan lebih baik, mungkin melalui pendekatan kemanusiaan, cara berkomunikasi, sehingga case-case yang sering kita lihat di media mainstream atau media sosial itu diharapkan di tempat kita tidak terjadi. Kalau saya lihat dari data 2016 sampai 2019, peningkatan kecelakaan terjadi di sekitar SPBU untuk data keseluruhan di Indonesia. Kalau tadi data Pak Fitri hanya 1 case per tahun di Jakarta Timur dan Bekasi, bisa kita bayangkan satu Indonesia itu cukup besar. Ini di luar dari data mini POM atau POM-POM mini yang sekarang sedang menjamur. Khusus di 2016 dan 2017 ada peningkatan 9 kecelakaan.
di tahun 2018 melonjak menjadi 18 kecelakaan, artinya 2 kali lipatnya. Walaupun di 2019 sedikit menurun dibanding 2018, namun masih jauh lebih besar 2000 dibanding 2016 dan 2017. Artinya apa? Risiko di SPBU itu cukup besar. Kalau kita lihat dari jenis kegiatan, 85% kecelakaan itu disebabkan oleh kegiatan saat pengisian BBM. Sementara 9% saat petugas ataupun pihak SPBU melakukan perawatan dan pada saat loading ke tangki penimbun. Artinya sebagian besar kecelakaan itu cenderung disebabkan oleh si pelanggan tersebut. Jadi ini yang menjadi challenge kita, bagaimana kita mengelola risiko sehingga safety di tempat kita akan lebih baik lagi. Dari 85% terjadi kecelakaan di SPBU yang disebabkan oleh pihak pelanggan, 56% diakibatkan karena penggunaan jerigen. Ini biasanya jerigen yang berbahan sintetis atau berbahan plastik. Karena ini tidak direkomendasikan. Karena di sana timbul statik elektrik. Kemudian 29% karena modifikasi dari kendaraan. Sehingga kendaraan tersebut tidak proper, mengakibatkan timbulnya spark atau loncatan-loncatan bunga api. Serta 15% karena faktor di internal di SPBU, toh yang menyebabkan adalah pihak pelanggan tersebut. Penyebabnya adalah pertama kurang kontrol dan inspeksi dari pengelola. Kemudian kurangnya kompetensi, baik itu pengawas dan operator SPBU. Dan ini mungkin yang menjadi concern kita, bagaimana kita bisa membekali diri kita sehingga lebih aware, sehingga kita bisa mengelola semua aspek risiko di area kerja kita di SPBU. Yang ketiga, kurang kompetensi petugas, khususnya saat menggunakan APAR. Jadi sepertinya perlu namanya fire drill di situ. Untuk next sepertinya perlu fire drill. Jadi pada saat apinya masih kecil bisa ditanggulangi. Jangan sampai apinya sudah besar, akibatnya memang APAR tidak mampu lagi, harus ada mobil pemadam kebakaran. Akibatnya semua aset sudah ludes. Jadi APAR ini sangat penting sehingga api masih kecil bisa langsung ditanggulangi dan tidak merembet. Yang keempat, ini juga menjadi satu masalah walaupun tidak dominan, adalah komitmen terhadap keselamatan kerja, baik itu dari pihak karyawan, baik itu dari pihak pengelola, terlebih dari pelanggan. Jadi 4 hal ini yang menjadi fokus penyebab terjadinya kecelakaan di SPBU. Masalah safety di Indonesia itu cukup banyak aturan dan regulasi yang mengatur, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu memang di dalam Undang-Undang Dasar diatur di dalam pasal 27, tapi ini merupakan payung hukum undang-undang. Kemudian di breakdown di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, yang mana memang sudah ada link ke Omnibus Law, tapi undang-undang ini masih tetap berlaku, khususnya di pasal 86. Ini safety terkait dengan bagaimana keselamatan kesehatan kerja untuk pekerja. Sementara di pasal 87 bagaimana penerapan manajemen sistem kecelakaan kesehatan dan keselamatan kerja. Secara khusus masalah Undang-Undang K3 itu diatur di Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 70. Semua pasal di sana mengatur tentang aspek tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, khusus untuk kita yang bergerak di bidang migas, khususnya di SPBU, itu ada peraturan khusus yang diterbitkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral, khususnya keputusan Menteri nomor 1454, strip 30 Men 2000. Dan ditegaskan lagi secara teknis, dibuat di dalam pedoman teknis keselamatan dan peralatan dan instalasi serta pengoperasian instalasi SPBU di dalam
keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi nomor 0289 tahun 2018. Jadi khusus kita untuk SPBU, kita lebih teknis mengacu kepada keputusan Dirjen dan keputusan Menteri ESDM yang di sana kalau nanti kita lihat secara detail sudah clear dan rigid diatur mekanisme teknis tentang pengelolaan aspek safety yang ada di SPBU. Kita coba lihat Bapak Ibu sebelum kita masuk ke bahaya dan risiko yang ada di SPBU, kita melihat sekilas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. K3 itu adalah bagaimana upaya kita mengendalikan kecelakaan. Kalaupun kita berupaya tapi orang tidak berupaya atau sarana tidak ada, hal itu menjadi tidak maksimal atau sia-sia. K3 itu juga merupakan satu tindakan bagaimana kita mengidentifikasi atau melihat di sana ada risiko atau tidak. Selain itu K3 atau keselamatan kesehatan kerja itu satu kegiatan di mana kita berharap awal sampai dengan akhir kita bekerja, selama kita bekerja, tidak terjadi kecelakaan kerja. Tidak ada orang bekerja ingin dirinya celaka. Pasti ingin pergi dan pulang itu selamat sampai di rumah ketemu dengan keluarga. Jadi konsep-konsep dasar K3 itu yang perlu kita pahami dulu. Supaya apa? Supaya kalau kita sudah pahami, timbul kesadaran. Oh, ternyata K3 itu dibuat bukan untuk perusahaan saja, bukan untuk masyarakat, tapi terlebih untuk diri kita. Yang berikutnya, K3 itu tidak terjadinya kerusakan pada produk. Selain tidak terjadi kerusakan pada produk, K3 itu kesehatan keselamatan kerja itu diharapkan juga tidak menimbulkan kerusakan pada aset atau peralatan. Jadi intinya K3 itu juga memproteksi aset, memproteksi semua peralatan yang ada di tempat kerja kita. Bukan hanya kita selamat, tapi alatnya juga tidak rusak. Itulah prinsip-prinsip dasar di dalam K3. Apa yang disebut K3 itu merupakan satu ilmu sebenarnya. Bagaimana kita mengidentifikasi potensi bahaya yang ada di tempat kita. Misalkan di rumah kita, potensi bahayanya apa? Oh, kompor bisa kebakar, atau ada tabung gas bisa meledak. Kemudian kita evaluasi, baru kita kendalikan risiko dari bahaya tersebut. Sehingga bahaya tersebut bisa kita kendalikan dan bisa kita terima dalam kondisi aman. Keselamatan itu berarti kita mengendalikan kecelakaannya. Untuk mengendalikan kita harus tahu, artinya kita identifikasi. Sementara kesehatan merupakan derajat, jangan sampai kita bekerja itu setelah bekerja kita sakit, itu tidak juga, makanya ada namanya APD atau PPE. Sementara kerja itu semua aktivitas yang dilakukan, kita melakukan aktivitas berarti berhubungan dengan material, berhubungan dengan peralatan, karena kita berhubungan otomatis di sana ada risiko, jadi itu risiko itu yang harus kita kelola. Tempat kerja berdasarkan Undang-Undang tahun 2000, Undang-Undang nomor 1 tahun 70, tempat kerja itu adalah setiap ruangan, baik terbuka atau tertutup, tetap atau bergerak, di mana ada tenaga kerja, otomatis di sana ada kegiatan, sehingga terdapat sumber-sumber bahaya. Artinya SPBU itu merupakan tempat kerja kita, karena ada kegiatan, ada peralatan, ada aktivitas. Dan di sana otomatis ada sumber bahaya. Jadi tempat kerja kita, SPBU kita yang kita kelola. Sehingga bahayanya bisa kita kelola, risikonya kita kelola, selama bekerja kita aman dan nyaman. Kriteria tempat kerja itu adanya kegiatan, adanya orang yang bekerja, adanya sumber bahaya, itu sudah pasti. Jadi kalau salah satu dari tiga kriteria ini tidak ada, itu tidak bisa dikategorikan sebagai tempat kerja. Secara singkat saya mau menjelaskan, di tempat kerja itu pasti ada tenaga kerja, orang kita. Ada alat, ada bahan atau material, misalkan di tempat Bapak Ibu, ada karyawan, kemudian ada alat dispenser, ataupun ada pompa,
ada bahan, mungkin bensin, mungkin pertamak, dan lainnya. Pada saat Bapak Ibu berhubungan antara karyawan dengan BBM, bahan bakar, berarti di sana ada risiko terhadap kesehatan Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu berinteraksi dengan alat, misalkan dispenser atau pompa atau venting untuk rilis gas, di sana ada risiko tentang keselamatan. Pada saat ada interaksi antara peralatan, dispenser atau pompa dengan bahan bakar, di sana ada risiko lingkungan. Artinya, kalau pompanya rusak terjadi tumpahan atau tetesan, berarti itu akan mencemari lingkungan melalui getter, pit yang ada, ataupun saluran yang ada di sekitarnya. Jadi, ini merupakan satu proses. Jadi, keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan itu satu proses segitiga yang tidak bisa dipisahkan. Ini mungkin saya lewatkan, nanti kita lebih detail di sana. Kita coba lihat anatomi kecelakaan. Kecelakaan itu tidak pasti ada penyebabnya, nggak mungkin tidak ada penyebabnya, nggak mungkin tiba-tiba muncul, itu tidak mungkin, pasti ada penyebabnya. Faktor penyebabnya itu majemuk, bisa 1, bisa 2, atau bisa lebih dari 4. Risikonya juga beragam. Semua kecelakaan tidak kita kehendaki. Kalau yang dikehendaki itu namanya bukan kecelakaan, sabotase. Terjadinya kondisi yang tidak aman. Jadi pada saat kondisi aman atau peralatan aman, tidak mungkin terjadi kecelakaan. Terjadinya kecelakaan karena kondisi tidak aman atau unsafe condition atau perasaan tindakan yang tidak aman, unsafe action. Di akhir dari itu, kecelakaan pasti menimbulkan kerugian, baik fisik, kerusakan, material. Jadi, tidak ada satu orang pun yang bekerja menginginkan terjadinya kecelakaan, karena ujung-ujungnya akan menimbulkan kerugian. Baik pengelola, baik nyawa, baik tubuh kita, ataupun kesehatan kita. Jadi, prinsipnya kecelakaan tidak ada yang menginginkan. Apa manfaatnya? Mengapa K3 itu kita perlukan? Karena K3 itu merupakan hak asasi kita. Karena kita mempunyai hak untuk bekerja dalam kondisi aman, nyaman. Kemudian, di dalam regulasi, baik di internasional, ILO, atau di nasional, bahkan lokal, seperti Bapak, Ibu sekalian, di SPBU sendiri punya aturan yang lebih ketat lagi. Selain aturan yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan secara internasional atau nasional. Yang ketiga, kenapa K3 itu diperlukan? Karena dengan menerapkan K3, kita bisa mengurangi biaya yang tidak penting. Misalkan, saya bekerja di SPBU tidak pakai sepatu safety, tiba-tiba saya terpleset, tergelincir, akibatnya tangan saya patah atau terseleo, otomatis saya dikeluarkan biaya medical cost yang harusnya tidak ada karena kecerobohan saya tadi. Selain itu, dengan menerapkan K3 itu akan bisa meningkatkan efisiensi, baik efisiensi cost atau efisiensi kerja di tempat kerja kita. Jadi jelas K3 itu akan mengurangi cost dan meningkatkan efisiensi. Yang terakhir, citra perusahaan. Kalau perusahaan menjalankan K3 baik, otomatis kecelakaan kerjanya kecil, bahkan 0. Otomatis ini menjadi citranya bagus, image-nya bagus. Tapi kalau perusahaan setiap tahun terjadi kebakaran 2, setiap tahun ada karyawan yang meninggal karena kecelakaan 3 orang, otomatis citra perusahaan tidak bagus. Calon pelanggan juga akan enggan ke sana. Jadi, kenapa K3 itu diperlukan? Ini untuk kita semua, baik untuk diri kita, baik untuk pemerintah, baik untuk perusahaan, atau untuk tempat kerja kita juga. Apa yang menjadi manfaat K3? Manfaat K3 itu jelas. Kalau kita lihat dari mengapa K3 diperlukan, otomatis manfaatnya baik kepada masyarakat, perusahaan, dan tenaga kerja. Pertanyaannya, apa manfaatnya untuk kita?
sebagai tenaga kerja. Kepedulian kita semakin tinggi. Kalau kepedulian semakin tinggi, otomatis risiko kita terjadi kecelakaan juga kecil. Kinerja kita juga akan meningkat karena tidak ada lost time yang diakibatkan karena mungkin injury. Jadi otomatis prestasi kita juga baik. Kesadaran kita dalam berperilaku K3 juga akan baik serta disiplin. Otomatis ini akan terbawa ke rumah. Otomatis di rumah kita juga disiplin dan lebih safe, tidak terjadi accident ataupun insiden. Misal pada saat kita biasa ber-K3 area di tempat kerja, otomatis di rumah akan terbawa. Misal pada saat kita mencium bau gas di rumah kita bocor, kita langsung sensitif, mungkin mengganti seal rubbernya atau memperbaiki regulatornya. Jadi itu otomatis kepada masyarakat. Karena SPBU itu adanya di tengah lingkungan masyarakat, otomatis jelas saat terjadi accident, misalkan explode atau kebakaran, itu jelas akan berdampak. Bahkan kalau dekat sekali dengan pemukiman, kebakaran itu bisa merambat ke masyarakat atau pencemaran asap hitam. Apa manfaat untuk perusahaan? Pastinya perusahaan sudah memenuhi peraturan perundang-undangan. K3 itu menjadi feedback atau umpan balik kepada manajemen untuk mereview sampai di mana manajemen K3 diterapkan. Manajemen juga bisa mengetahui atau perusahaan bisa mengetahui apa kelebihan dan kekurangan kita dalam menerapkan sistem K3 itu. Sehingga kita tahu kinerja K3 di tempat kita sudah baik, belum baik, atau buruk. Yang ujung-ujungnya akhirnya image perusahaan tentang K3 dilihat dari pihak luar akan baik. Otomatis daya saing kita juga akan baik. Itu manfaat K3 yang bisa kita rasakan baik kita sebagai masyarakat, sebagai tenaga kerja, atau sebagai perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya jelas. Pertama itu melindungi kita. Misalkan saya sebagai petugas SPBU pasti melindungi diri saya. Karena saya yang berhubungan langsung dengan pelanggan dan berhubungan langsung dengan bahan bakar. Yang kedua, itu akan menjamin sumber-sumber produksi menjadi aman dan efisien. Dan yang ketiga, memastikan proses kegiatan SPBU itu lancar. Buka dari jam 6 sampai jam 10 malam tidak ada kendala. Tapi kalau K3-nya tidak diterapkan, bisa aja nanti di tengah waktu, misalkan jam 11 sampai jam 12, stop kegiatan penjualan karena ada sedikit kendala masalah K3. Nah, itu juga akan mengganggu kegiatan operasional di SPBU. Jadi ini pentingnya dibuatnya K3. Sistem manajemen K3, saya rasa SPBU Sel pasti sudah menerapkan, walaupun bukan secara konsep SMK 3, tapi dengan konsep safety yang lain. Ini mungkin saya tidak jelaskan, saya lewatkan saja. Kemudian kita coba melihat bahaya atau risiko yang ada di SPBU. Pertama, hazard atau bahaya. Apa sebenarnya bahaya tersebut? Di SPBU itu ada tangki timbun, ada lokasi-lokasi dispenser, ada kegiatan pengisian atau filling. Bahaya merupakan sumber potensi yang bisa menyebabkan kerusakan. Jadi ini harus kita kelola. Kalau sudah terjadi kerusakan atau accident atau harm, ya nggak ada guna lagi. Kita nggak bisa mengelola. Justru kita harus merecovery. Sudah rugi, mengeluarkan biaya lagi untuk merecovery, jadi 2 kali ruginya. Jadi lebih baik kita mengelola biaya daripada kita mengelola kerusakan. Itu kata kuncinya. Bahaya itu banyak sekali. Salah satunya ada bahaya fisik. Ada bahaya fisika, maksud saya, ada bahaya kimia, ada bahaya listrik, ada bahaya biologis, bahaya ergonomik, bahaya psikologi. Tapi khusus untuk SPBU mungkin yang paling dominan itu adalah bahaya fisik, bahaya kimia, dan bahaya listrik, khususnya statik elektrik nantinya. Bahaya
kita lihat fenomena filosofi dari bahaya itu banyak. Ada bahaya kebakaran, ledakan, polutan, breakdown, macam-macam. Tapi kali ini kita coba kupas ada 3 segitiga bahaya. Pertama, segitiga api. Kebakaran akan terjadi bila ada panas. Ada bahan bakar, ada oksigen. Di SPBU itu fuel jelas ada karena jualannya memang jualan BBM. Oksigen pasti ada di lingkungan. Heat, heat ini yang harus kita kendalikan. Kalau salah satu dari 3 ini, komponen ini tidak ada, tidak akan terjadi kebakaran. Berarti di SPBU kita tidak bisa mengendalikan oksigen, kita tidak bisa mengendalikan fuel, bahan bakar. Karena oksigen ada di lingkungan terbuka, fuel juga menjadi jualannya kita. Berarti yang kita kendalikan adalah panasnya. Bagaimana? Dilarang merokok, dilarang menghidupkan mesin saat isi BBM, dilarang memotret, dilarang menggunakan jerigen plastik. Kira-kira itu. Nah, itulah yang menjadi tantangan beban kita saat mengendalikan atau mengontrol para pelanggan-pelanggan kita yang terhormat tadi. Nah, bagaimana kita memberikan pengertian? Intinya, untuk tidak terjadi kebakaran di SPBU, yang kita kendalikan adalah heat-nya, panasnya. Artinya sumber apinya, percikannya, nyala apinya, atau statik elektriknya, atau materialnya, atau kegiatan yang bisa menimbulkan panas. Itu untuk fire philosophy atau segitiga api. Kemudian ada juga potensi ledakan. Potensi ledakan akan terjadi bila ada oksigen, ada combustible source atau sumber-sumber yang gampang meledak, dan ada ignition source atau sumber api. Jadi oksigen tidak mungkin kita kendalikan. Combustion source, sumber combustible material itu tidak mungkin juga kita kendalikan karena itu bahan bakar memang ada. Jadi yang kita kendalikan adalah sumber dari ignition-nya, panasnya, apinya, atau percikannya. Apa kegiatan nanti akan kita lihat, apa-apa yang bisa menimbulkan kegiatan itu. Yang ketiga adalah polutan. Terjadinya cemaran itu disebabkan ada 3 mekanisme. Pertama, sumber materialnya. Yang kedua, aktivitas operasional kontrolnya. Yang ketiga, mesin dan facility support. Sumber materialnya ada, jelas karena kita jualan minyak. Ada bensin, ada solar, ada pertamax. Artinya sumber materialnya kita tidak bisa hilangkan, itu tetap ada. Kemudian mesinnya, peralatannya, tangki timbunnya, dispensernya, selangnya, itu tetap juga ada. Yang kita kendalikan adalah kita maintain. Yang memang kita bisa kendalikan untuk tidak terjadi polusi tadi adalah kegiatan aktivitas operasi dan pengontrolannya, baik pengontrolan orang dan pengontrolan peralatan. Jadi itu yang harus kita kendalikan sehingga tidak terjadi bahaya polusi tadi atau cemaran. Kemudian kita lihat risiko. Risiko itu adalah ukuran kemungkinan kerugian dapat terjadi. Kalau ini terjadi tumpahan, risikonya apa? Oh, hanya mencemari gutter pit atau saluran. Kalau terjadi kebakaran, risikonya apa? 1 pom bensin bisa ludes. Nah, berapa besar risiko itu, itulah yang kita ukur. Seberapa dapat terjadi. Untuk mengukur itu, kita harus mengidentifikasi. Berarti kita cari informasinya. Sehingga kita tahu potensinya apa. Itu yang nantinya kita kelola. Kalau risiko bisa kita kelola, berarti profit kita besar. Kalau risiko tidak bisa kita kelola, berarti loss cost-nya kita besar. Bagaimana kita mengukur risiko dan bahaya? Kalau Bapak Ibu sekalian sudah pernah tahu namanya HIRAC, risiko bahaya itu bisa kita ukur dengan cara HIRAC. Simpelnya, saya coba jelaskan secara cepat. Bagaimana kita mengidentifikasi bahaya, baru kita ukur, kita assess risikonya,
Baru setelah tahu risikonya, kita kendalikan bagaimana kita kontrol risiko itu sehingga semakin kecil. Bagaimana kita mengontrol risiko? Banyak caranya. Ada 6, mulai dari kita hilangkan, kita jauhi, kita kurangi, kita kontrol operasinya, kita pindahkan dalam bentuk asuransi, atau kita terima. Mungkin untuk skop ini, karena SPBU-nya sudah berjalan, metode yang sekarang harus kita lakukan dengan sekuat tenaga dan maksimal adalah bagaimana kita kontrol operasinya, bagaimana kita kontrol administrasinya, prosedurnya, dan bagaimana kita kontrol PPE-nya, Personal Protection Equipment. Jadi poin 4 ini menjadi fokus bagaimana kita mengontrol resiko yang ada di tempat kerja kita, khususnya di SPBU. Kalau mulai menghilangi, menjauhi, itu sudah dikontrol pada saat desain dan engineering awalnya. Begitu juga untuk mengurangi. Kalau memindahkan, ya pasti owner dari SPBU sudah mengasuransikan. Tapi tidak cukup dengan asuransi. Yang paling penting bagaimana kita kontrol operasinya, kegiatannya, prosedurnya, administrasinya, dan alat-alat lindung dirinya bagaimana kita lakukan dengan konsisten. Kerusakan, kalau risiko itu diberikan sedikit energi akan terjadi accident. Biasanya outputnya, ujung-ujungnya adalah kerusakan dan kerugian. Kerusakan atau bentuk kerugian itu pasti merupakan loss bagi kita, loss bagi pengelola juga, dan akan berdampak kepada masyarakat dan lingkungan. Contoh, terjadinya kebakaran SPBU di Daan Mogot ini kalau nggak salah. Setelah terjadi kebakaran, kemudian hujan dan banjir. Setelah itu terjadi cemaran karena bekas-bekas bahan bakar tadi. Kita coba lihat karakteristik bahan bakar bahaya di SPBU itu seperti apa. Secara umum ada 4 karakteristik bahaya di SPBU. Pertama, bahaya kebakaran dan ledakan. Itu menjadi satu bahaya yang paling dominan. Karena sebagian kegiatan berhubungan dengan bahan bakar minyak yang bersifat selain flammable juga combustible. Kemudian bahaya beracun, karena BBM itu adalah bahan B3, bahan berbahaya dan beracun, yang cenderung sifatnya toksit, beracun. Selain itu, SPBU juga mempunyai karakteristik bahaya pencemaran lingkungan. Karena pada saat solar tumpah, masuk ke saluran, saluran masuk ke laut atau ke sungai, itu akan mencemari. Otomatis akan mengganggu biota air, ekosistem akan terganggu, mungkin ikannya mati atau pingsan, dan ini otomatis akan mengganggu keseimbangan alam. Mungkin BOD-nya akan naik, COD-nya akan naik, COD-nya akan naik, BOD-nya mungkin tidak ya. Yang terakhir, adanya bahaya listrik statik. Ini adalah 4 karakteristik bahaya yang ada di SPBU. Inilah yang harus kita kendalikan nantinya. Sehingga risiko di tempat kita menjadi kecil. Risiko tersebut bisa kita kendalikan dan kita terima dan tidak sampai terjadi accident. Kita lihat misalkan karakteristik umum. Misalkan cairan BBM itu pasti posisinya mengapung di atas air kalau menumpah. Uap BBM itu sifatnya tidak berwarna dan tidak terlihat, tapi terakumulasi dalam konsentrasi ada di sekitar kita. Pada saat saya merokok, itulah yang pemicu menjadi kebakaran. Atau pada saat saya hidupkan mesin, ada spark, loncatan api, di sana ada konsentrasi uap BBM yang tinggi, khususnya bensin, itu akan memicu terjadinya kebakaran. Uap BBM itu biasanya lebih berat dari udara, artinya dia akan cenderung turun. Karena massa jenisnya lebih berat dari udara.
Bahaya kebakaran dan ledakan. Kenapa sampai terjadi kenapa ada bahaya kebakaran dan ledakan di SPBU? Karena sifat bahan tadi yang mudah terbakar atau flammability, di mana flash point-nya itu relatif rendah atau titik nyalanya. Artinya pada saat ada sedikit panas berupa api, nyala api atau spark, itu akan cepat memantik terjadinya kebakaran. Bensin itu biasanya titik nyalanya lebih rendah dan digolongkan sebagai high flammability, biasanya kategorinya 3. Solar titik nyalanya tuh lebih tinggi, sehingga untuk dia terbakar memang diperlukan adanya pemanasan. Jadi relatif lebih lambat terbakarnya solar secara otomatis dibanding dengan bensin karena titik nyala tadi. Uap BBM dapat terbakar harus bercampur dengan uap dalam komposisi tertentu. Artinya flammability ring-nya ada. Kita tidak tahu berapa, tapi yang jelas di daerah SPBU karena setiap saat ada uap bahan bakar, kecenderungan konsentrasi di sana tinggi. Jadi akan mempercepat terjadinya kebakaran di sana karena flammability ring atau komposisi uap bahan bakar dengan udara cenderung lebih tinggi di sana. Kemudian yang ketiga kita coba lihat bahaya keracunan. Karena sifat BBM tadi bersifat toksit, maka di sana ada resiko keracunan. Untuk siapa? Baik pelanggan ataupun kita sebagai operator. Artinya memang sebaiknya memang pada saat beraktivitas bersentuhan langsung dengan BBM disarankan untuk menggunakan masker untuk memperkecil menghirup uap yang bersifat toksit tadi. Bahaya lingkungan, nah ini yang saya sebutkan tadi, ini contoh view dari satu eksiden kebakaran, kemungkinan kemudian terjadinya hujan, setelah itu terjadinya cemaran dari bahan bakar yang tumpah tadi. Atau mungkin kadang-kadang ada bekas bahan bakar pada saat filling atau pengisian itu tumpah. Tumpah masuk ke saluran air mencemari lingkungan di sekitar masyarakat. Akhirnya kita dikomplain. Jadi mungkin ini harus ditangani dengan baik dan benar. Biasanya di SPBU itu semua getter tidak langsung keluar ke saluran air di saluran air umum. Biasanya ada getter pit. Getter pit itulah akan untuk menseparasi antara minyak dengan air, karena posisi air di bawah, minyak di atas, otomatis minyaknya akan kita ambil dulu baru saluran. Yang jadi masalah pada saat hujan, nah, makanya di sana perlu ada rutin kontrol maintenance. Kemudian bahaya listrik statis. Listrik statis itu biasanya terjadi saat pembongkaran dan pengisian BBM. Pembongkaran pada saat loading dari mobil, pengisian pada saat loading ke kendaraan pelanggan. Ini sangat berpotensi menjadi sumber api, memicu kebakaran. Biasanya listrik statis itu terjadi karena ada aliran BBM dalam kecepatan tertentu, karena gesekan. Kemudian adanya pengendapan partikel, padatan. Ya, kita tahu artinya tidak semua tangki pelanggan, tangki mobil, ataupun tangki kita sendiri yang ada di tangki pendam itu clear dan clean. Apalagi pada saat filternya jarang diganti. Jadi di sana pasti ada suspended solid atau padatan. Itu yang harus kita kendalikan untuk mengurangi potensi terjadinya statik elektrik. Serta pembentukan gelombang gas dan udara. Biasanya pada saat pengisian ada udara yang terjebak atau gas cairan menguap menjadi gas. Nah, gelembung-gelembung ini yang memicu terbentuknya listrik statis tadi. Atau penggunaan bahan sintetis. Nah, ini dia yang menjadi masalah. Kenapa jerigen itu dilarang digunakan sebagai media penampung bahan bakar? Karena bahan sintetis tadi akan memicu terbentuknya statik elektrik. Klasifikasi area berbahaya. Jadi di dalam peraturan yang sudah ditetapkan Dirjen ESDM dalam bentuk
acuan tentang standar teknis safety di SPBU, itu ada pengklasifikasian area berbahaya di SPBU. Ada kategorinya 4, mulai dari kategori 0, 1, 2, dan kategori aman. Untuk apa? Penggolongan ini digunakan sehingga kita tahu area-area yang berbahaya. Kalau kita tahu berarti kita bisa mengelola dan mengendalikan. Kita tahu prosedurnya. Sehingga saat pengoperasian SPBU akan terjamin keselamatannya. Pengelolaannya ini sangat penting untuk mengurangi risiko terjadinya kebakaran, ledakan, ataupun terjadinya cemaran selama kegiatan SPBU tadi. Di dalam panduan teknis yang dikeluarkan Direktorat Dirjen ESDM, itu ada disebut zona 0. Zona 0 itu artinya lokasinya terdapat campuran gas dan udara yang mudah terbakar. Dapat terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Sementara kalau zona 1 lokasinya terdapat campuran gas dan udara, mudah terbakar dan meledak, dapat terjadi kondisi operasional normal saja. Jadi kondisi operasional normal selama SPBU beroperasi. Tapi kalau SPBU-nya tutup, dia kembali ke zona 0. Sementara zona 2 adalah terdapat campuran gas dengan udara yang mudah terbakar dan meledak, dapat terjadi kalau kondisi operasi abnormal. Terjadinya biasanya singkat dan waktunya sangat singkat. Pada saat zona ini terlewati, dia kembali ke zona 1 dan berikutnya zona 1 ke zona 0. Apa yang disebut zona nyaman? Zona nyaman itu zona di mana kondisi di luar zona 1, zona 2, dan zona 0. Itu yang dikategorikan zona aman. Dan kita ingin sebenarnya di zona aman. Namun SPBU tidak mungkin sedikit sekali area yang zona aman. Yang lebih banyak adalah area yang zona 0 dan zona 1. Kita coba lihat, misalkan saya mengidentifikasi tangki timbun. Di dalam setiap tangki timbun ada manhole, chamber pada setiap kompartemennya. Nah, ini dikategorikan zona 0. Apa yang dikategorikan zona 2? Zona 2 adalah pada saat filling point, titik pengisian dalam radius 4 meter secara horizontal, itu merupakan zona 2. Artinya sewaktu-waktu dalam waktu yang cepat bisa terjadi kebakaran dan ledakan. Artinya di sana paparan dari konsentrasi gas yang mudah terbakar yang tercampur dengan udara itu sangat pekat. Biasanya saat pengisian. Ini sudah dikategorisasikan. Tinggal kita mengontrol kegiatan-kegiatan di area tersebut pada saat waktu tersebut. Misalkan di pipa venting. Pipa venting itu adalah pipa untuk mengeluarkan atau rilis gas. Karena SPBU itu sifatnya, bahan bakar itu sifatnya menguap, cair berubah jadi uap yang timbul gas, tekanan. Tekanan itu harus dibuang. Namanya disebut venting atau rilis. Nah, di sini juga sudah dikategorisasikan mana area zona 1 dan mana area zona luar. Justru area luar filling itu menjadi zona 2 karena di sana pada saat dia filling, rilis gas, konsentrasi campuran uap bahan bakar dengan udara saat tertentu itu akan semakin pekat di dalam radius 4 meter tersebut. Makanya di area-area rilis pipe atau rilis valve itu sangat tidak dibolehkan ada kegiatan api atau pengelasan atau yang lainnya karena di sana sangat berisiko. Begitu juga di area dispenser. Bapak Ibu pasti lebih paham di area ini. Di area ini biasanya saat filling pengisian itu menjadi zona 2, tapi pada saat tidak filling itu menjadi zona 1 dan zona 2 karena memang
di sana ada paparan gas bercampur dengan udara. Makanya di situ dikasih beberapa radius. Mengapa di area-area pengisian dekat dispenser itu sangat ketat pengontrolannya? Karena memang di sana cukup dominan zona 1 dan zona 2. Begitu juga untuk remote pump. Kemudian rambu pada SPBU. Di dalam acuan teknis itu ada 10 minimum rambu yang harus ada di dalam SPBU. Mulai dari cara pembongkaran, instruksinya bagaimana, larangan merokok, mematikan mesin kendaraan. Nah, ini yang jadi masalah, menjadi beban Bapak Ibu, bagaimana mengingatkan dan mengontrol pelanggan. Satu sisi dia adalah pelanggan, raja yang membeli produk kita, di lain sisi dia kadang-kadang abai. Di sisi lain, pada saat kita mengingatkan, dia kadang-kadang tidak berterima. Nah, inilah menjadi satu challenge bagaimana kita mengendalikan safety di sana. Kemudian larangan menggunakan handphone, larangan menggunakan kamera, peringatan dalam proses pembongkaran, semua ini harus ada di dalam satu area SPBU sesuai dengan tempat dan kegiatannya. Dan diupayakan ini secara visual control bisa terbaca mudah dan semua orang yang berada di situ, baik operator, pemilik, pelanggan, siapapun gampang membaca dan memahami simbol-simbol dan rambu tersebut. Kemudian penggunaan sarana pemadam kebakaran. Nah, ini penting. Kalau api sudah besar, otomatis petugas SPBU tidak bisa mengendalikan. Perlu adanya petugas pemadam kebakaran atau pelambir. Pada saat api yang kecil inilah penting. Makanya di sana harus ada APAR, alat pemadam api ringan. Biasanya tabung besar yang berisi bubuk kimia kering, biasanya menggunakan tabung yang ukuran 80 kilo. Supaya mempermudah biasanya menggunakan roda. Kalau yang 3 kilo, 5 kilo, 8 kilo itu akan lambat penanganannya. Kemudian tepung kimia kering biasanya yang berukuran 9 kilo ditempatkan di area-area yang kritikal terjadi kebakaran. Juga untuk CO2. Kenapa untuk CO2? Karena kalau kebakarannya listrik, ya kita paling efektif pakai CO2. Jadi di sini sudah diatur tata cara ukuran penggunaan sarana pemadam kebakaran khususnya APAR ya. Nah, kemudian secara berkala juga ini harus diperiksa, dikontrol bagaimana kondisinya. Kemudian ini menjadi satu pelaporan. Dan yang paling penting adalah melakukan pelatihan atau drill, fire drill, sehingga karyawan di sana saat terjadi kebakaran masih kecil, dia cepat mampu sigap dalam menangani kebakaran tersebut, sehingga tidak sempat api membesar. Penanggulangan tumpahan dan pencemaran ya, biasanya di SPBU dilengkapi oleh oil spill kit box atau refill. Posisinya harus ditempatkan di tempat-tempat yang di mana terjadi potensi cemaran atau tumpahan. Lokasinya di tempat yang aman, nyaman, dan tahan lama. Jadi ini juga perlu dilakukan drill, sehingga pada saat terjadi tumpahan, sebelum melebar, meluas, sampai mencemari saluran air umum, si karyawan yang berada di SPBU bertugas saat itu bisa dengan sigap melakukan isolating menggunakan oil spill kit box atau refill tadi. Karena apa? Pada saat terjadi cemaran dan berdampak sampai ke saluran masyarakat, nah, SPBU-nya justru dikomplain, image-nya jadi nggak bagus. Ya. Ini yang menjadi penting. Kemudian sarana deteksi kebocoran. Karena tangki minyak kita tuh ada di bawah, maka ini harus diproteksi, dipastikan itu aman. Makanya biasanya dibuat sistem pendeteksi kebocoran berupa sumur pantau, dan secara konstruksi letaknya sudah diatur
Kalau 1 meter dari tangki pendam, di bawah kurang lebih 0,6 meter dari dasar bawah plat dasar tangki pendam. Nah, itu biasanya dibuat dalam bentuk panel alarm. Kalau terjadi kebocoran, biasanya dia deteksi konsentrasi kebocoran di sana. Sarana penanggulangan kecelakaan kerja. Biasanya kotak P3K. Berdasarkan aturan, di dalam kotak P3K ini banyak jenis-jenis obat, mulai dari gunting, plester obat, obat merah, betadin, semua ada di sana. Kalau tidak salah saya ada 21 item di sana. Nah, ini juga ditempatkan di tempat-tempat strategis yang secara visual dapat dijangkau dan terlihat oleh petugas ataupun orang yang berada di SPBU. Kalau di sana terjadi kecelakaan kerja. Kemudian sarana keamanan. Nah, ini sangat penting. Apalagi belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini sering terjadi penganiayaan terhadap petugas SPBU. Jadi sarana CCTV itu menjadi sangat penting. Selain itu penerangan itu juga penting. Jangan sampai pada saat malam hari atau hari mendung, kondisi SPBU relatif gelap itu mengganggu aktivitas. Pagar pembatas. Karena kalau tidak dibuat pagar pembatas, kadang-kadang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini akan beresiko. Ada jualan, ada bakar sampah, macam-macam. Akhirnya ada risiko ke SPBU kita. Kemudian emergency telepon, emergency push bottom bila perlu. Artinya pada saat ada terjadi misalkan accident atau kebakaran dengan emergency push bottom, semua operation atau elektrik bahkan bisa mati dengan satu push bottom, dan ini perlu di drill juga, walaupun drillnya tidak drill langsung gitu ya. Kemudian assembly point, tempat evakuasi, jalur evakuasi ini perlu dilengkapkan. Ini merupakan sarana keamanan, dan ini perlu disampaikan, disosialisasikan kepada petugas sehingga semua petugas tahu dan memahami. Kemudian bagaimana kita kendalikan aktivitas dan resiko di SPBU? Ada 10 aspek yang harus kita kendalikan untuk mengelola resiko kebakaran, ledakan, dan atau cemaran. Pertama, kita jaga jarak aman. Pada masa pandemik ini, semua SPBU merasa terbantu dengan jaga jarak aman. Tujuan utamanya sebenarnya bukan untuk resiko kebakarannya, tapi untuk pandemiknya, social distancingnya. Tapi itu kita sangat terbantu. Mudah-mudahan setelah pandemik juga ini menjadi satu kebiasaan baru. Tidak seperti gambar yang di sebelah kanan saya. Itu motornya rapat semua. Nah, itu menjadi budaya kita. Yang menjadi batas. Sehingga bila terjadi masalah di kendaraan di depannya, yang di belakang tidak sampai terkena. Kemudian patuhi aturan dan larangan. Nah, ini yang menjadi masalah. Pelanggan kita kadang-kadang begitu cuek dan tidak peduli. Sudah ada rambu larangan menggunakan telepon seluler, tapi tetap juga menelpon. Sudah ada larangan merokok, tapi tetap juga kadang masih ada 1-2 yang merokok. Sudah ada larangan memotret, masih juga memotret. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana caranya, seninya, petugas SPBU selain melayani customer services, bisa juga harus juga mempunyai tanggung jawab untuk mengingatkan secara etik dan lemah lembut, sehingga pelanggan tadi tidak tersinggung, seperti kejadian tanggal 14 Januari di Makassar beberapa waktu yang lalu, karena diingatkan merokok, akhirnya marah. Nah, jadi memang perlu seni berkomunikasi, cara menyampaikan tadi, khususnya terkait larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di SPBU saat melakukan pengisian bahan bakar. Nah, ini dilarang menggunakan telepon seluler. Kita boleh lihat, maaf, saya tidak bermaksud mendiskreditkan petugas, tapi terkadang petugas polisi juga masih menggunakan handphone di SPBU gitu. Artinya tidak ada salahnya kita ingatkan. Mungkin caranya aja yang perlu kita kemas. Bagaimana etik komunikasi kita.
Dilarang merokok dan menyalakan api. Kadang-kadang sudah ada larangan masih juga dilakukan. Akibat dilarang merokok, tersinggung, terjadi pengeroyokan. Karena merokok, SPBU terbakar. Padahal sebenarnya masalahnya simpel, merokok. Tapi karena tidak terima, merasa saya pembeli raja, akhirnya terjadi accident. Jadi hal-hal inilah yang harus memang kita kendalikan. Bagaimana Bapak Ibu sebagai petugas di SPBU bisa mengkomunikasikan ini. Dilarang memotret. Kenapa dilarang memotret? Karena di memotret itu timbul spark, ada loncatan spark, listrik, elektron. Jadi di situ sebagai pemantik terjadinya bunga api untuk cikal bakar terjadinya kebakaran. Kemudian dilarang mengisi BBM dengan wadah jerigen plastik, bahan sintetik tadi. Banyak terjadi kebakaran karena case seperti ini. Tidak ada larangan sebenarnya mengisi bahan bakar menggunakan jerigen, tetapi jerigen yang materialnya non-sintetik. Yang materialnya seperti aluminium, tidak terjadi statik elektrik. Karena kalau bahannya sintetik, itu cenderung terjadi statik elektrik. Statik elektrik pada saat terjadi, terus di sana ada fuel, di sana ada oksigen, terjadi kebakaran. Dilarang mengisi ke wadah jerigen plastik. Nah, ini kira-kira yang sering kita temukan. Ini mungkin ilustrasi prosesnya, nanti tidak perlu saya jelaskan karena waktunya juga sudah singkat. Kemudian dilarang memperbaiki kendaraan dan membuka kap mesin kendaraan. Nah, ini banyak terjadi. Pertanyaannya, bagaimana saat kendaraan itu mogok, rusak? Apa yang harus dilakukan? Nah, mungkin kita sebagai petugas bisa membantu untuk mendorong, menyingkirkan di tempat yang lebih jauh dari zona yang bahayanya 1 atau 2. Mungkin ke zona yang 0 atau zona nyaman, aman. Sehingga di situ pelanggan merasa terbantu. Nah, sehingga risiko untuk pelanggan, risiko untuk kita, risiko untuk SPBU juga semakin kecil. Jadi kita pindahkan, kita bantu dorong ke area yang zona 0 atau zona aman. Matikan mesin kendaraan sebelum pengisian BBM-A. Ini biasanya untuk motor-motor cowok lah kalau istilah kita, yang tangkinya di depan dan bisa langsung dibuka tanpa membuka jok, itu cenderung pada saat pengisiannya malas matiin mesin. Nah, inilah memang perlu ada satu cara, mungkin orang SPBU yang lebih paham, apa itu cara komunikasi, apa itu nanti pelayanannya tidak dilayani, intinya konsumen terlayani dan dia tidak merasa tersinggung dan dia tidak merasa terbebani pada saat kita memberi mengkomunikasikan atau mengingatkan tadi. Karena risikonya cukup besar. Mesin masih hidup. Di sana ada panas, di sana ada spark. Turunkan dari kendaraan pada saat mengisi BBM. Tujuannya untuk apa? Secara teknis, potensi terjadinya kebakaran mungkin tidak ada. Tapi, kenapa alasan konsumen disarankan untuk tidak berada di dalam kendaraan? Karena bila terjadi sesuatu pada kendaraannya atau kendaraan di sekitarnya atau pada dispenser SPBU, reaksinya akan cepat. Kesempatannya untuk menyelamatkan diri dalam keadaan darurat itu akan semakin cepat. Tapi kalau dia ada di dalam mobil, dia masih pakai safety belt, itu akan lambat dan berisiko untuk nyawa juga. Nah, ini yang memang perlu ada awareness, khususnya untuk konsumen-konsumen. Mungkin caranya bisa mengingatkan, mungkin ada mungkin audio safety induction, mungkin dari SPBU bisa merekayasa lah kira-kira seperti apa. Intinya awareness itu sampai. Khusus mobil, nah, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang sekarang sudah banyak trennya ngisi mobil, ngisi BBM, tetap mesin hidup, tidak turun. Nah, karena memang kesadarannya masih rendah, apalagi ditambah sekarang ada istilahnya drive-thru. Ini sangat berisiko sebenarnya bagi si pengendara itu tersebut, apalagi saat terjadi accident.
Kemudian pada saat pengisian, coba komunikasikan, pastikan dengan benar apakah jumlah yang akan diisi itu sesuai dengan atau cukup dengan tangki. Jangan sampai tangki itu membutuhkan hanya 10 liter, dia minta pengisian 12 liter, akibatnya bahan bakarnya tumpah. Nah, di sana ada risiko lagi, cemaran atau kebakaran. Ini yang perlu dipastikan. Jadi mungkin tanyakan dan pastikan kepada pelanggan apa memang dibutuhkan 10 liter atau jangan-jangan nggak sampai segitu, sehingga bahan bakarnya tidak sampai tumpah. Nah, ini kemudian nozzle. Masih ada kadang-kadang beberapa SPBU yang karyawannya belum aware. Yang penting alirannya masuk, walaupun masih ada yang terpercik atau tumpah keluar. Artinya pastikan nozzle itu, ujung nozzle masuk ke dalam mulut tangki, sehingga bahaya ceceran, cemaran, bahaya tumpahan itu semakin kecil, bahkan tidak ada. Dan diangkat pada saat benar-benar sudah stop. Hindari goyang-menggoyang kendaraan saat mengisi BBM. Karena ada stigma lama dengan menggoyang seolah-olah volume pengisian tangki semakin besar. Padahal hal ini tidak benar. Justru jika hal ini sering dilakukan, ini berpotensi menimbulkan kebakaran. Karena ujung nozzle metal itu bergesekan dengan mulut tangki. Dan di sana akan mungkin terjadi gesekan, ada spark, loncatan. Dan itu akan terjadi kebakaran. Jadi stigma-stigma bahwa dengan menggoyang isi tangki akan semakin banyak itu sebenarnya hal yang tidak benar. Justru sebaliknya akan menimbulkan gesekan dan itu akan berpotensi memicu terjadinya kebakaran. Jangan hidupkan mesin tidak terdapat tumpahan. Nah, ini kadang-kadang banyak pelanggan kita justru mengabaikan, acuh. Udah selesai, isi, bayar, langsung pergi. Nah, artinya, mungkin dari petugas SPBU yang perlu pada saat terjadi ceceran tumpahan bahan, mungkin sebelum mulai buka atau pada saat ceceran tumpahan itu dikategorikan cukup banyak, mungkin dikasih spill kit atau dibersihkan dulu sehingga yang kita kendalikan adalah benar area kita. Kalau nggak mungkin pelanggan tadi bisa mengontrol itu, dia penting udah ngisi penuh, bayar, langsung pergi. Padahal di sana potensi terjadinya konsentrasi uap cukup tinggi di sana, uap gas dari bahan bakar tersebut. Jadi itu yang perlu kita kendalikan juga. Mungkin itu secara singkat yang saya bisa berikan penjelasan tentang safety di area SPBU, karena memang saya juga dibatasi dengan waktu. Lebih dan kurang mungkin saya mohon maaf, mungkin ada kekurangan. Nanti di sesi tanya jawab kalau punya waktu kita bisa diskusi lebih panjang. Untuk waktunya saya serahkan kembali ke Pak Fitri atau Fat. Silakan Pak Fitri dan Fat. Oke Pak. Terima kasih atas materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Charles. Baik, terima kasih kepada Bapak Henry Charles STMT yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa memberi manfaat kepada kita semua. Nah, selanjutnya adalah kita masuk kepada sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang ingin ditanyakan, silakan menyampaikan pertanyaannya. Ya, silakan. Selamat siang Pak Henry, Pak Fitri. Saya ada sedikit pertanyaan ya. Jadi terkait dengan larangan telepon di SPBU itu kira-kira apakah bila kita menelponnya itu di dalam ruangan, tapi masih di area SPBU, katakanlah jarak antara kita menelpon dengan dispenser yang sedang melayani customer ya, itu tidak terlalu jauh, katakanlah cuma 10 meter. Nah, seperti itu kira-kira bagaimana ya? Kemungkinan, apakah masih ada kemungkinan resiko
Gitu. Mungkin itu aja dari saya, Pak. Terima Oke. kasih. Iya. Baik, Pak. Memang waktu yang untuk menjelaskan ini sepertinya diperlukan waktu panjang, Pak, untuk bahan yang saya sebutkan tadi. Saya kembali ke pertanyaan Pak Cemerlang tadi. Makanya di bagian risiko tadi, di sana ada pengkategorian tentang zona, Pak. Kalau di ruangan office, itu menurut saya itu dikategorikan zona 0 atau bahkan zona yang aman, Pak, ya. Oh, gitu ya, Pak. Bisa terdengar, Pak, ya, suara saya? Jelas, Pak. Jadi artinya dia karena apa? Karena ada pembatas dinding atau mungkin apa ya? Jadi gelombang elektromagnetiknya atau seperti apa? Karena memang kalau di dispenser itu kan adalah zona 2 atau zona 1 pada saat pengisian zona 2, pada saat normal tidak pengisian zona 1. Nah, konsentrasi uap itu adanya di sana. Sementara Bapak menelpon adalah di ruangan office gitu. Konsentrasi uapnya justru relatif sedikit, Pak, ya. Artinya konsentrasi uap dengan udara itu tidak memungkinkan terjadinya kalau saya sebut tadi segitiga triangle fire tadi, itu tidak mungkin terjadinya itu karena konsentrasi itu tidak memungkinkan terjadinya pembakaran. Selain memang sinyal itu terlokalisasi oleh ruangan. Mengapa bukan berarti di semua SPBU itu tidak boleh menggunakan handphone, Pak. Makanya yang tidak boleh menggunakan handphone biasanya di zona 1 dan zona 2. Apa itu zona 2? Zona 2 itu biasanya pada saat pengisian di dispenser. Zona 2 itu pada saat filling dari mobil. Zona 1 itu zona di dispenser, tapi saat tidak pengisian. Di sana konsentrasi gas bahan bakarnya cukup pekat, Pak. Jadi itu yang memicu kebakaran. Artinya, kalau kita lihat dari segitiga api, kebakaran itu terjadi karena ada oksigen, ada fuel bahan bakar, dan ada heat, panas. Tidak mungkin Bapak hilangkan oksigen, impossible. Bapak kendalikan bahan bakar, impossible juga, karena memang Bapak jualannya adalah bahan bakar. Yang kita kendalikan adalah heat-nya. Apa itu heat? Nyala api, percikan api, atau statik elektrik. Atau sinyal berupa spark tadi. Nah, itu yang tidak boleh berada di area yang potensi terjadi kebakarannya, itu artinya konsentrasi uap gasnya itu tinggi. Nah, kalau di office saya rasa nggak apa-apa. Makanya perlunya saran saya nih, mungkin Bapak bisa melakukan identifikasi zona di tempat SPBU Bapak, artinya zona 0 di mana area mana, zona 1 area mana, zona 2 area mana, zona aman area mana. Di mana nelpon apa menggunakan HP yang dua, yang boleh berarti di zona aman dan zona 0. Nah, jadi kita juga perlu komunikasi. Pak Cemerlang nggak mungkin nggak komunikasi di sana kan? Tetapi jangan di zona 1 dan zona 2. Mungkin itu, Pak. Oke ya, makasih Pak Henry, cukup jelas. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Henry Charles. Ya, silakan yang lain mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan. Halo, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak Arif Setiawan, ya, silakan. Ya. Jadi tadi mengenai memotret ya Pak di forkot ya, kalau di kita di forkot kita sebutnya di SPBU ya, itu kan tidak boleh. Sepengalaman saya di Shell itu yang dilarang itu yang menggunakan bleach, Pak. Kebetulan kalau waktu pas kemarin juga kita handover bersama ya, orang-orang Shell juga foto aja, tapi dia memang tidak menggunakan bleach. Tadi yang dimaksud, yang dilarang itu menggunakan bleach atau tidak sama bahayanya ya, Pak? Oke. Ada lagi Pak Arif? Ada lagi Pak Arif, silakan. Itu aja. Ya. Oke. Itu aja. Ya, silakan Pak Charles. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Makanya biasanya Pak, aturan itu berlaku umum. Walaupun ada teknologi terbaru yang sudah mengendalikan risiko. Nah, apalagi untuk handphone sekarang, di pesawat aja mungkin handphone sekarang sudah ada diperkenankan untuk digunakan gitu Pak ya. Artinya
sinyal tadi sudah terproteksi, sudah semakin kecil filteringnya. Gitu. Nah, tapi rambu dan aturan tentang safety itu yang ada dilarang memotret. Di sana belum direkomend atau belum dibuat satu aturan dilarang memotret yang menggunakan blitz. Jadi itulah kendalanya karena aturannya, rambunya atau mekanismenya masih berlaku umum, sehingga ada beberapa teknologi yang kita gunakan yang memang sudah mengakomodir risiko dari aturan itu, mau tidak mau memang tanpa dikecualikan, Pak. Itu saya paham. Artinya beberapa perusahaan sudah memperbolehkan itu, tapi di aturan kita masih yang berlaku adalah dilarang memotret. Jadi tidak memilih dan memilah mau itu pakai blitz atau mau itu yang tidak pakai blitz, Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi sebaiknya di zona 1 dan zona 2 itu supaya risikonya lebih kecil, toh di area SPBU kan tidak terlalu luas. Itu kita clearkan aja, Pak, untuk pemotretan. Karena kalau ada pengecualian nanti, ini yang akan susah kita kendalikan. Jadi, oh kenapa dia bisa, kenapa saya enggak? Nah, ini akan menjadi debat kusir yang secara teknis kadang-kadang orang di lapangan juga akan sulit menjelaskan hal-hal teknis ini kepada pelanggan. Jadi sebaiknya, apalagi kita anggap aja lah peraturan itu berlaku untuk umum. Mungkin itu Pak yang bisa saya berikan gambaran. Karena juga memang seperti saya pernah naik Garuda, di situ sudah boleh kita menggunakan gadget. Di situ sudah boleh kita menggunakan perangkat-perangkat device. Padahal di situ lebih beresiko. Artinya, karena memang penumpang yang ada di situ sudah dikendalikan, sudah di-induction, sudah diberitahu, dan secara teknologi sudah dikontrol. Kalau kita di SPBU, kita belum bisa mengontrol customer untuk memilih dan memilah. Jadi sebaiknya, saran dari saya Pak, diberlakukan aja umum, apalagi masyarakat kita, maaf, yang memang masih perlu induction, perlu awareness. Mungkin itu Pak. Baik Pak Charles. Pak Charles nih, sebelum lanjut Pak, tolong kalau yang ada yang mau masuk, diokekan dulu Pak. Soalnya kebetulan nih Zoom-nya agak aneh, yang bisa mengklik itu cuma Pak Charles yang pembicara, yang sedang berbicara. Saya pindahkan anunya Pak ya. Ya. Bisa ya Pak ya? Bagaimana Pak? Tadi saya pindahkan ke anunya Pak. Klik Pindahkan di partisipan Pak. Ada nama saya. Partisipan more Pak nanti. Mana Pak? Partisipan ada nama saya, nanti Udah kayaknya kursornya ke nama, nanti ada more Pak. More, lalu make host gitu. Pak. Udah Pak ya? Sudah diklik make host Pak. Make host ya. Make host. Yes. Udah Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Erick jelas. Gimana Pak Arif? Apakah sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya, silakan masih ada pertanyaan lagi. Kalau masih ada, boleh disampaikan. Selamat siang Pak. Ya silakan, selamat Pak. siang. Siang Pak. Ini Pak mau nanya masalah wadah nih Pak. Iya Pak. Wadah ya. Ini Pak Ya. Fatullah ya. Oke. Iya Pak. Kalau misalnya itu kan wadah plastik kan tidak dianjurkan ya Pak. Harus yang Ya. berbahan metal atau berbahan aluminium nih. Nah Ya, kalau misal berbahan botol kaca gitu gimana Pak? Berbahan kaca. Berbahan kaca nggak masalah Pak, karena itu bukan sintetis. Kemudian di sana
elektrik statiknya masih lebih kecil dibanding bahan sintetik, tapi sebaiknya berbahan metal sih Pak. Karena kalau kaca itu masih lebih tinggi statik elektriknya dibanding metal Pak. Seperti gini Pak, umpamanya kan botol kaca kita kita gosok-gosok, baru kita taruh di kertas yang kita sobek-sobek, itu kan kertasnya naik Pak ya. Nah, itu bukti material tersebut masih mempunyai elektrik statik. Nah, tetapi sebaiknya memang berbahan aluminium Pak, karena berbahan aluminium statik elektrik yang ditimbulkan itu relatif kecil. Pada saat kapan? Pada saat ada aliran. Aliran itu terjadi gesekan dengan dinding atau dasar aluminium tadi. Nah, jadi tidak disarankan bahan-bahan sintetik, plastik, seperti jerigen, PE, polietilen itu, karena gesekan itu menimbulkan statik elektrik, Pak. Jadi kaca memang masih lebih kecil dibanding plastik, tapi masih lebih besar dibanding dengan metal, Pak. Khususnya aluminium yang paling bagus, Pak. Mungkin itu, Pak. Oke, siap, Pak. Ya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Charles. Silakan, masih ada lagi pertanyaan? Kalau masih ada, boleh disampaikan. Masih ada lagi? Nggak ada ya? Nampaknya sudah tidak ada. Kalau nggak ada lagi, mungkin kita masuk ke sesi berikutnya ya, Fat ya. Silakan Fat, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Silakan Fat untuk melanjutkan dengan quiz ya mungkin. Silakan. Oke Pak, terima kasih. Oke, selanjutnya acara untuk kuis di sini. Kuis ini berhadiah. Jadi saya akan sebutkan 2 pertanyaan dari setiap materi. Dari Pak Fitri ada 2 dan dari Pak Charles ada 2. Yang pertama saya bacakan dari Pak Charles. Maaf Fat, pertanyaannya 1 dulu aja. Jadi kalau tidak terjawab baru pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan. Ya. Tapi kalau sudah terjawab cukup 1 aja ya. Terus disampaikan juga berapa ininya gitu ya. Apa hadiahnya? Hadiahnya untuk pertanyaan yang bisa dijawab dengan cepat dan tepat sekitar Rp100.000. Ya. Sekali lagi sekitar Rp100.000. Ya, silahkan. Pertanyaan pertama, jika ada yang ingin menjawab, silakan langsung on mikrofonnya ya. Yang pertama, K3 bermanfaat untuk pihak mana saja? Silakan langsung dijawab. Ya. Siapa ini? Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, Dari Mas siapa nih? Arif. Oke, Mas Arif, silakan. Ya. Kalau yang tadi saya simak, K3 itu berguna ya maksudnya tadi ya? Iya, bermanfaat untuk pihak mana saja gitu. Bermanfaat sudah pasti sama pekerja, terus perusahaan sudah pasti juga karena dan konsumen. Oke, atau oke, benar-benar. Boleh minta nomor HP-nya, Pak ya? Boleh. Nanti saya ketik aja ya. Boleh, Pak, boleh. Pak Arif ya? Arif Baik. Setiawan. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, mohon bersiap-siap kepada para peserta. Coba sebutkan 2 jenis bahaya yang ada di area SPBU. Sekali lagi, coba Anda sebutkan 2 jenis bahaya yang ada di area SPBU. Cek. Masuk, Pak. Dari Mas siapa nih?
Riki. Riki. Mas Riki DS sel di Tambun apa? Ya, Oke, silakan Pak. kebakaran, Pak. Ya, Bahannya kebakaran ya. sama apa ya? Pencemaran lingkungan, Bang. Oke. Boleh diketik juga ya Pak nanti nomor HP-nya. Oke, Pak. Terima kasih kepada para peserta. Oke, 2 soal berikutnya. Cukup 1 soal lagi, Sahabat. Ya Pak. Satu soal lagi dulu. Kalau sudah terjawab ya sudah. 3 soal Oke, saja. Ya. Saya boleh jawab, Pak ya? Ya, bercanda, Pak. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Soal dari Pak Fitri. Yang pertama, berapa jumlah kejadian kebakaran di Bekasi dan Jakarta Timur 3 tahun terakhir yang tadi disampaikan? Ya, silakan. Halo, Ya, silakan. Ubay, Ya, Mbak. siapa ini? Ubay, Muhammad Ubay Dila, ya? Tambun. Ya, tadi yang sudah Muhammad di-sharing Ubay sama Dila. Pak Fitri, itu yang pertama di Pertamina Pondok Gede, Ya. kemudian di Ya. di Pertamina Cipayung, tahunnya saya lupa, Pak. Terus Ya. sama satu lagi di sekarang, Pak. Oke. Ya, Gimana baik. Pak Fitri? Ya, oke. Jadi Dengan Mas siapa nih namanya? Ya, betul. Ubay. Mas Ubay ya? Ubay Dila ya. Oke. Jadi ya, jadi sudah 3 pertanyaan. Ya, kuisnya cukup ya. Jadi untuk yang tadi menjawab itu nanti silakan hubungi saya atau bagaimana caranya ya supaya bisa saya transfer uangnya nanti yang 100.000 tadi. Nanti saya kumpulkan aja Pak nomornya. Nanti ini udah mau dalam bentuk pulsa apa dalam bentuk rekening? Enggak, dalam bentuk uang cash. Maksudnya saya transfer uang. Oh, oke Pak. Nanti saya minta nomor rekeningnya masing-masing Pak. Ya, oke. Ya. Pertanyaannya cukup apa gimana Pak? Cukup. Ya, cukup. Oke, baik Pak. Oke, kalau sudah selesai dari segala macam pertanyaan dan kuis, mungkin ada lagi pertanyaan dari perwakilan SPBU Shell? Mungkin tidak ada ya. Oke, acara selanjutnya yaitu closing statement untuk acara mewakili SPBU Shell. Saya butuh 1 orang saja untuk berbicara bagaimana tanggapan untuk acara webinar ini. Dan Ya, silakan mungkin Bapak Muhammad Cemerlang untuk memberikan closing statement. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sosialisasi tentang K3 hari ini yang dilaksanakan dari tim pengajar dari Universitas Mercu Buana. Saya merasa ini sangat baik sekali ya, karena memang sangat berhubungan sekali dengan kegiatan kita sehari-hari di area kerja kita. Jadi apa yang sudah disampaikan itu memang sebagian besar sudah pernah di training, cuman memang harus terus diingatkan terus kepada setiap karyawan, termasuk juga saya sebagai pengelola, karena memang yang seperti kita tahu SPBU adalah area yang sangat berbahaya. Saya pernah dapat info dari tetangga sini, kebetulan dia
di bagian yang melayani izin ya untuk SPBU itu, jadi ditolak gitu. Waktu itu pernah ada di reject ya permohonan untuk pendirian SPBU karena yang ditakutkan yaitu berbahaya buat daerah sekitar, apalagi ada objek vital negara di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ini kita kan terutama yang di sel Raya Hankam ini dekat sekali dengan pemukiman penduduk. Nah itu juga sebagai tanggung jawab kita bersama nih sebagai pengelola dan juga seluruh karyawan dari site untuk betul-betul kita bisa menjaga area kita sehingga tidak sampai terjadi risiko sekecil apapun yang ada di situ. Dan yang tadi disampaikan dalam sosialisasi hari ini memang sangat-sangat berguna sekali. Ada hal-hal yang tanya kita belum tahu, kita bisa jadi paham di situ. Mungkin itu aja dari saya. Jadi yang saya harapkan kepada semua karyawan Shell, baik itu yang di Raya Hankam maupun di Tambun, apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Charles, oleh Pak Muhammad Fitri, itu bisa jadi pembelajaran buat kita semua untuk betul-betul kita jalankan sehingga kita selamat di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Jadi motonya sih kalau saya awali dengan semangat, akhiri dengan selamat ya. Jadi selalu kita menjaga keselamatan dan memang ini align ya, udah sejalan dengan kultur dari Shell sendiri. Kalau Shell memang menerapkan yang pertama sekali adalah HSSE. Semua kaidah HSSE harus betul-betul dijalankan sebelum apapun yang dilakukan gitu. Ya, jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Henry Charles, Pak Muhammad Fitri, dan hostnya Mas Fat ya, dan juga untuk Universitas Mercu Buana. Ini sangat berfaedah sekali. Semoga kedepannya mungkin kalau ada juga kita sangat terbuka ya Pak untuk sosialisasi yang lainnya ataupun tentang K3 lagi. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Oke, Pak. Ya. Untuk terima acara kasih. Selanjutnya. Ya. Terima kasih pada Pak Muhammad Cemerlang yang sudah menerima kami untuk menjalankan program PKM yang karena memang sebenarnya kami pun memerlukan ini, karena itu salah satu tugas dan tanggung jawab kami. Ya mudah-mudahan kerjasama ini ke depannya bisa tetap berjalan. Sekali lagi terima kasih. Silakan Fat ditutup mungkin. Oke, baik. Oke, untuk yang terakhir saya mohon untuk semuanya on kamera agar kita foto untuk mengakhiri acara. Tolong kepada seluruh peserta untuk di on kameranya. Oke, untuk Mbak Anita, Mei, Mas Septi 18, Ahmad Sofyan, Mas Ahmad Al-Farizi, dan Septining Putri. Oke, mungkin udah semua di sini ya. Yang nggak bisa on mungkin. Ya. Oke. 1, 2, 3. Sambil melambai coba. Oke, sekali lagi tangan sambil melambai ke kamera. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar lagi ini sama ini. 1, 2. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Cemerlang. Terima kasih semuanya. Semua Terima kasih Pak Henry, terima kasih Pak. Terima kasih Muhammad Pak. Fitri, terima kasih Mas Pak. Teman-teman. Terima kasih Mohon banyak maaf semuanya. kalau ada yang kurang ya, terima kasih. Mohon maaf.
Ya. Demikian serangkaian acara seminar teknik mesin pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh hadirin semuanya. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Marilah kita tutup acara webinar ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yuk, terima kasih. Ya. Ya.